Apakah memang, ini sangat mempengaruhi pergerakan harga kedelai saat ini? Betul. Jadi memang kejadian langkanya dan, naiknya harga kedelai itu selalu berulang setiap tahun. Sudah bertahun-tahun, setiap akhir tahun mulai November, Oktober, November, Desember, sampai Januari, itu pada umumnya itu kedelai itu tahun-tahun lalu itu selalu naik, naik dan, naik. Nah, terus karena di Amerika itu, eee, panen mulai bulan Desember, November, Desember, Januari, dan baru tiba di sini di Indonesia bulan, Januari, Februari, dan selanjutnya, baru itu kedelainya itu, ada. Nah, di bulan-bulan itu kedelai itu pada umumnya selalu naik, begitu. Tapi tahun ini sesudah sekian tahun terjadi fluktuasi naik turun kedelai tiap tahun. Tahun ini baru terjadi kedelainya langka di beberapa daerah, kabupaten dan provinsi tidak ada. Ini yang membuat kami betul-betul kelabakan. Karena pengrajin tempe dan tahu ini sumber untuk membuat tempe dan tahu hanya satu, yaitu kedelai. Sedangkan kedelai itu kebutuhan kami tiap tahun lebih kurang 3 juta ton per tahun. 3 juta ton ini rata-rata impor kita ini 2,6 sampai 2,7 juta ton. Dan kedelai lokal itu kira-kira sekitar 300.000 ton. Ini sudah belasan tahun terjadi. Sehingga pada waktu 2 tahun lalu kami sudah menghadap kepada Bapak Presiden Joko Widodo, minta please laksanakan undang-undang yang memang mengatur kedelai supaya kedelai itu sebagai bahan pokok sesuai dengan undang-undang eh, nomor nomor 12 nomor 18 tahun 2012. Bahan pokok itu salah satu di samping beras, gula, jagung, minyak, ikan, kedelai termasuk. Kalau yang lain semua itu dikelola dikuasai pemerintah. Kedelai tidak. Kenapa ini? Nah, terus waktu kami menghadap Bapak Presiden Joko Widodo, salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri ditanam seperti di Amerika, Brazil, Argentina, Kanada, dan lain-lain. Yaitu kedelai yang GMO, Genetic Modified Original. Sehingga maksudnya kedelainya itu biasanya kalau di kita ini ditanam di Gerobokan, di Lampung, di mana-mana, 1 hektar itu hasilnya kira-kira antara 1,2 ton, lebih kurang gitu ya, 1,5, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kalau di Amerika atau Brazil, minimal 3 ton sampai dengan 5 ton. Rata-rata average 4 ton. Sehingga ini juga akan membuat dampak kesejahteraan petani. Bapak Presiden sudah setuju waktu kami menghadap. Tapi pelaksanaan di lapangan di Kementerian Pertanian atau Perdagangan atau mana tidak terjadi itu. Baik. Terus yang kedua, sesuai undang-undang juga, ini harusnya bapok itu bahan pangan pokok dikuasai dan dikelola pemerintah. Semua yang lain dikuasai dan dikelola pemerintah. Tapi kalau kedelai tidak. Kenapa ini? Ada apa ini? Baik. Baik, Pak Aib, artinya menurut Anda memang, ini bukan pertama kalinya terjadi, sudah setiap tahun terjadi ada kelangkaan kedelai seperti ini, namun saat ini lebih parah karena di beberapa daerah ini sudah tidak ada sama sekali. Mungkin Anda bisa jelaskan Ya, faktor-faktor apa yang menurut Anda ini menjadi faktor penyebab kelangkaan di tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun berikutnya? penyebabnya sesuai dengan hasil rapat kami dengan APindo, Asosiasi
importir kedelai dengan Bapanas dan lain-lain, memang terganggu pengapalannya dari wilayah Amerika Serikat dan lain-lain ke Indonesia melalui itu terusan Suez, karena terjadi perang di sana. Ada perang kemarin, sebelumnya ada perang Ukraina dengan Rusia, karena Ukraina juga salah satu penghasil kedelai. Yang kemarin itu, sekarang ini ada perang di Gaza, begitu ya. Sehingga pada umumnya angkutannya yang terganggu. Dan Baik. ini oleh importir swasta tidak diantisipasi, sehingga terjadilah kelangkaan kedelai. Gitu. Baik, jika memang masalahnya ini karena geopolitik yang berada di jalur Laut Merah, apakah ada antisipasi yang Anda bisa tawarkan? Karena kalau kita melihat dari konfliknya sendiri ini kan masih terus terjadi. Artinya potensi kelangkaan ini mungkin akan lebih lama, bahkan belum jelas seperti apa. Jadi salah satu solusi jangka solusinya begitu ya, kami mengusulkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada saya, Jokowi, laksanakan penanaman kedelai dengan GMO. Jadi kalau sekarang ini dari 300.000 per tahun, itu bisa langsung lompat menjadi 1 juta lebih per tahun. Atau mungkin bisa, karena dulu tahun 89 sampai 92 kebutuhan kedelai kita nasional itu tercukupi. Gitu. Baik. Pada waktu Bulog sebagai importir tunggal waktu dulu itu.